Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Samaratani dari Universitas Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang sumber jiwa keberagamaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu tentang pendapat para ahli tentang jiwa agama. Yang kedua ada fitrah sebagai potensi beragama, dan yang ketiga ada pengertian fitrah. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pendapat para ahli tentang jiwa agama. Pandangan psikologi terhadap sumber keagamaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu teori monistik dan teori fakulti. Yang pertama ada teori monistik. Ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama ada Thomas van Aquino. Thomas van Aquino ini berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama adalah kemampuan berpikir. Manusia bertuhan karena kemampuan berpikirnya, dan kehidupan beragamanya adalah refleksi dari kehidupan berpikir manusia. Adapun pendapat Friedrich Hegel, dia berpendapat bahwa sumber jiwa beragama adalah pengalaman yang benar dan kebenaran abadi. Agama dianggap sebagai persoalan yang terkait dengan pikiran. Sedangkan menurut Rudolf Otto, dia berpendapat bahwa sumber jiwa agama adalah rasa kagum terhadap the wholly other yang sepenuhnya berbeda. Rasa kagum ini disebut numinous, yaitu perasaan kehadiran kekuasaan Tuhan yang menjadi dasar dari pengalaman religius. Yang kedua ada teori fakulti, berpendapat bahwa tingkah laku manusia tidak bersumber dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan gabungan dari berbagai unsur kejiwaan. Yang pertama ada cipta, fungsi intelektual jiwa manusia. Pemikiran teologis seperti ilmu kalam mencerminkan pengaruh intelektual ini. Cipta memungkinkan seseorang untuk menilai, membandingkan, dan memutuskan tindakan. Dalam agama, pemikiran yang sehat dan logis sangat diutamakan. Agama yang tidak sesuai dengan akal dianggap kaku dan mati. Yang kedua, rasa emotion. Emosi berperan dalam memberi makna pada pengalaman keagamaan. Meskipun reaction berfungsi dalam pemikiran supranatural, rasa atau emosi memberikan penghayatan yang mendalam pada ajaran agama. Namun, jika emosi mendominasi hal ini dapat mengurangi nilai agama itu sendiri. Agama yang hanya menimbulkan emosi berlebihan tanpa makna mendalam bukanlah agama yang sejati. Yang ketiga ada karsa atau huya, fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Karsa mendorong pelaksanaan doktrin agama, meskipun seseorang mungkin memiliki pengalaman intelektual atau emosional yang mendalam tentang agama, tapi karsa ajaran agama tersebut mungkin tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang fitrah sebagai potensi beragama. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menjadi pengabdi yang setia. Agar manusia mampu mencapai tujuan ini, Allah memberikan berbagai potensi, termasuk fitrah yang merupakan potensi dasar berkaitan dengan agama. Fitrah ini kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak manusia yang menyimpang dari fitrah tersebut meskipun Allah telah menanamkan fitrah yang lurus sejak lahir. Hal ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan fitrah Allah dan tidak ada perubahan dalam ciptaannya. Meski demikian, banyak manusia yang tidak menyadari atau memahami fitrah tersebut. Dengan demikian, agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan tidak ada agama lain yang dapat menggantikannya. Dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi, karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dijelaskan bahwa fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tidak boleh diubah atau diganti, terutama dengan kemusyrikan. Al-Maraghi menjelaskan atau menafsirkan bahwa tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah adalah peringatan bahwa semua manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk bertauhid
atau mengakui kekuasaan Allah. Fitrah ini berasal dari benih yang baik, dan semua manusia lahir dalam keadaan yang sama tanpa ada perbedaan dari segi fitrah atau tauhid mereka. Fitrah ini bersifat permanen dan tidak akan berubah, begitu pula agama Islam yang merupakan agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah agamanya, dan manusia tidak diperbolehkan mengubah atau menggantinya mengarah baik secara fisik maupun spiritual, termasuk dengan mengarah kepada kemusyrikan. Perubahan dan fitrah ini disebabkan oleh pengaruh hawa nafsu atau setan dan lingkungan yang merusak kemurnian tauhid dalam diri manusia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah kemampuan dasar yang dianugerahi oleh Allah kepada manusia, yang mengandung berbagai komponen psikologis yang saling berkaitan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Komponen-komponen potensial fitrah ini meliputi: yang pertama, ada kemampuan dasar untuk beragama Islam. Nah, fitrah manusia mengandung kemampuan asal untuk beragama Islam karena Islam dianggap sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Iman merupakan inti dari beragama manusia, dan Islam adalah agama yang fitrah. Yang kedua, ada mawahib, bakat, dan qobliyat. Fitrah ini mengandung kecenderungan alami manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan menjadi komponen psikologi utama yang mendorong manusia untuk mencari kebenaran hakiki. Contohnya adalah Nabi Ibrahim, yang meskipun berada di lingkungan penyembah berhala, tapi dia tidak pernah atau tidak terpengaruh oleh kepercayaan ayahnya. Dengan pemikiran dan daya iman yang kuat, ia menganalisis fenomena alam dan menyimpulkan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang abadi dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, ada naluri dan kewahyuan. Menurut Hasan Langgulung, fitrah dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, naluri bawaan manusia. Potensi ini mencakup sifat-sifat Tuhan yang ditanamkan dalam diri manusia sejak lahir. Yang kedua, ada wahyu Tuhan. Potensi ini berkaitan dengan wahyu yang diturunkan kepada para nabi yang memandu manusia dalam mengenal dan memahami fitrah mereka sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tentang pengertian fitrah. Menurut Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi, fitrah adalah kondisi penciptaan manusia yang memiliki kecenderungan alami untuk menerima kebenaran. Secara fitri, manusia selalu berusaha mencari dan menerima kebenaran, meskipun terkadang hanya dalam hati kecilnya ia menunjukkan bahwa manusia secara alami memiliki dorongan untuk mencari makna dan kebenaran dalam hidupnya. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatoro, yang berarti membuka atau menguak, dan juga dapat diartikan sebagai perangai atau tabiat atau ciptaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fitrah dikaitkan dengan sifat asli atau bakat ataupun pembawaan perasaan keagamaan. Makna fitrah menunjukkan pada asal kejadian atau keadaan suci yang menjadi alasan mengapa hari raya umat muslim sering disebut sebagai hari fitrah, menandai kembalinya manusia dalam keadaan suci tanpa dosa setelah berpuasa selama bulan Ramadan. Dalam perspektif Islam, fitrah adalah kondisi alami yang dihasilkan dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyebutkan bahwa fitrah adalah awal mula penciptaan manusia. Menariknya, istilah fitrah dalam Al-Quran selalu digunakan dalam konteks manusia, menegaskan bahwa fitrah adalah bagian integral dari kodrat manusia sejak awal penciptaannya. Fitrah ini mendorong secara religius dimaknai sebagai umat muslim yang beriman Islam. Fitrah dalam konteks religius, terutama dalam Islam, dimaknai sebagai kondisi alami yang mengarah
kepada keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta penerimaan syariat Islam dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umatnya untuk meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia yang pada dasarnya diciptakan untuk beriman kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.